Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Desi Rohmawati dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Asrullah Jombang. Di sini saya ingin menyajikan materi tentang mengamankan sistem login situs website dengan SAA 256, di mana penyajian materi ini saya gunakan untuk melengkapi tugas mata kuliah keamanan sistem dan aplikasi untuk dosen pengampunya Bapak Sujono M.Com. Keamanan sistem dan aplikasi secara umum merupakan proteksi peralatan komputer, data, dan perangkat lunak, baik itu informasi maupun perangkatnya. Di sini komputer ataupun non-komputer juga termasuk dari segala jenis macam penyalahgunaan yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan sistem dan aplikasi sendiri adalah berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang, kemudian penyediaan data dan informasi yang tersedia untuk pihak-pihak yang berhak mengaksesnya, serta agar terhindar dari rasa was-was dari berbagai macam ancaman. Ancaman keamanan di sini ada 3. Yang pertama adalah interupsi, di mana interupsi ini merupakan penghancuran suatu sumber daya agar informasi tidak bisa digunakan atau ditemukan. Contohnya adalah penghancuran perangkat keras seperti hard disk, kabel komunikasi, flash disk, dan sebagainya. Yang kedua ada intersepsi, yaitu pihak tidak dapat mengkontrol akses sumber daya. Di sini merupakan ancaman tentang kerahasiaan. Contohnya adalah penyadapan untuk mengambil data rahasia mengetahui file tanpa diautorisasi. Selanjutnya, untuk ancaman keamanan sendiri ada modifikasi, yaitu pihak tidak diautorisasi tidak hanya mengakses tetapi juga merusak sumber daya. Jadi ini adalah mengubah nilai-nilai file data yang sudah ada, kemudian menyetel pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Contoh ancaman jaringan di sini ada 7. Pertama adalah sniper, yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Kedua ada spoofing atau pengguna komputer untuk meniru dengan cara mengganti alamat IP-nya. Lalu ada phreaking, yaitu perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Selanjutnya juga ada remote attack, yang dimana pelakunya ini tidak bisa mengkondisikan dengan baik karena dilakukan dengan atas adanya jarak. Artinya tidak memiliki kendali terhadap mesin secara langsung. Selanjutnya ada hole, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar sistem dan ini kondisinya tidak memiliki otoritas tapi bisa masuk dan itu pun tanpa proses otorisasi. Kemudian yang paling sering kita dengar adalah hacker dan cracker. Kalau untuk Ayla pribadi, hacker ini memang dia sifatnya masih positif karena dia mempelajari sesuatu yang sudah ada untuk kemudian dikembangkan. Jadi dia hanya mencoba untuk masuk ke dalam sistem tapi tidak merusak. Nah, sementara untuk cracker ini memang dia diam-diam melakukan penelitian terhadap suatu sistem yang sudah ada, tapi tujuannya adalah untuk membangun ulang. Nah, cara membangun ulangnya adalah merusak terlebih dahulu. Sementara untuk perlindungan terhadap keamanan sistem dan aplikasi sendiri adalah dengan menggunakan kata sandi. Di sini yang dipelajari adalah tentang kriptografi dan steganografi. Untuk kriptografi disampaikan bahwa suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data tetap aman kepada penerima dari si pengirim ini. Jadi antara penerima dan juga pengirim tidak menggunakan pihak ketiga atau tidak terkena gangguan dari pihak ketiga. Sementara untuk steganografi ini adalah teknik penyembunyian data rahasia agar tidak bisa diketahui oleh indera manusia. Biasanya ini menggunakan suatu wadah. Nah, kriptografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan grafi, di mana kripto artinya rahasia dan grafi artinya tulisan. Untuk algoritmanya di sini menggunakan algoritma dari kriptografi yang disebut cipher. Menurut glints.com, metode dari kriptografi ini ada 3. Yang pertama adalah symmetric key cryptography, yang kedua adalah public key cryptography, yang ketiga adalah hash function. Nah, dalam presentasi ini yang akan Ayla gunakan adalah tentang hash function. Hash itu tidak memerlukan kunci apapun sebab telah disesuaikan datanya, di mana ini mengandalkan persamaan matematika. Untuk algoritmanya akan mengambil nilai numerik sebagai input dan menghasilkan pesan yang akan diringkas oleh hash.
istilah dalam kriptografi sendiri. Ini ada plain text, yaitu pesan asli yang hendak dikirimkan, kemudian adalah ciphertext, yaitu pesan terenkripsi atau tersandi hasil dari proses enkripsinya tadi. Nah, di sini ada enkripsi, yaitu proses pengubahan dari plain text menjadi ciphertext, istilahnya dari kalimat jelas menjadi beberapa kata sandi karakter. Kemudian ada deskripsi, yaitu mengembalikan fungsi dari ciphertext ke plain text lagi agar bisa dibaca. Nah, yang terakhir ada kunci, yaitu suatu bilangan yang dirahasiakan digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Macam-macam enkripsi di sini ada 6. Salah satunya adalah SHA yang nanti juga akan Ayla jelaskan. Baik, untuk SHA 256 sendiri ini merupakan penyempurnaan dari SHA 1, di mana SHA 1 masih menggunakan 160 bit, sementara untuk SHA 2 ini bitnya sudah 256. Dan di sini sebuah penelitian yang berjudul A Comparative Study of Different Hashing Algorithm menyebutkan bahwa algoritma SHA ini lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan penggunaan MD5. Oke, mari kita praktek. Untuk tugas di semester ini, kami membuat suatu tampilan login, dan itu harus menginputkan username serta password agar bisa masuk ke dalam website tersebut. Untuk tampilan ini sudah ada dalam file saya yang berjudul index.html. Di sini sudah Ayla setting sedemikian hingga tampilannya bisa dilihat tadi. Yang paling penting dipastikan bahwa kelasnya di sini berfungsi semua, yaitu untuk input username, password, kemudian ada arahan untuk melakukan register terlebih dahulu apabila belum terdaftar, dan arahnya diberi keterangan untuk klik di sini. Nah, ketika kita di sini sudah daftar, seperti kemarin Ayla coba, di sini Ayla inputkan ya. Ayla coba login. Ketika sukses, di sini ada keterangan welcome Ayla Rohma. Ayla Rohma ini merupakan username yang tadi Ayla daftarkan. Sementara kita cek pada database-nya, di sini untuk folder security sudah menyimpan beberapa username yang terdaftar, salah satunya adalah username Ayla Rohma. Nah, ini adalah password tadi yang sudah terenkripsi. Oke. Kita coba lagi untuk mendaftar baru. Misalkan di sini kita beri nama Wati. Untuk username-nya kita juga beri nama username Wati. Nah, passwordnya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Kita harus ingat ini karena ketika sudah ada enkripsi kita nggak bisa tahu itu itu bilangan berapa. Kita register di sini, ketika sukses ada keterangannya, your registration was success. Di sini kemudian kita klik login. Nah, yang paling membedakan di sini pada script-nya, nah, di file check.php ini harus kita pastikan bahwa untuk password di sini kita menggunakan sistem khas yaitu SHA-256. Oke, kemudian untuk ceknya di register tadi kita juga harus memastikan bahwa ucapan selamat datangnya di sini ada, ucapan gagalnya di sini juga ada. Jika sudah sukses kita arahkan ke halaman login. Baik. Ayla kira cukup sekian untuk penyajian dari materi menggunakan SHA-256 untuk merahasiakan kata sandi. Apabila ada kurangnya, Ayla mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.